Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM 29020500004 dari Prodi Akuntansi Kampus Pancasakti dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Supardi SEMM. Di sini saya akan membawakan materi pendapatan nasional keseimbangan dan pengertiannya adalah merupakan persamaan dari sejumlah kontribusi pelaku ekonomi, sedangkan pendapatan nasional adalah merupakan identitasnya. Istilah dari keseimbangan pendapatan nasional yaitu equilibrium national income, yaitu suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran pembelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, misalnya seperti konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara dari waktu ke waktu, maka suatu negara harus menghitung pendapatan nasionalnya sebagai indikator lajunya pembangunan negara. Untuk menghitung jumlah atau nilai dari pendapatan nasional ada 3 metode penghitungan yang dapat digunakan. Dalam metode penghitungan pendapatan nasional, adapun 3 metode tersebut adalah: 1. Metode pendekatan produksi, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah. 2. Metode pendekatan pendapatan, yaitu merupakan seluruh pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima dari pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu atau dalam 1 tahun. 3. Metode pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, mencakup sektor rumah tangga, sektor pemerintah, sektor perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada suatu periode tertentu. Adapun dalam pendapatan nasional pada perekonomian ada beberapa sektor. Pendapatan nasional pada perekonomian 2 sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Perekonomian 2 sektor ini tidak ada sektor pemerintah, yang berarti tidak ada konsumsi pemerintah, pajak, subsidi maupun perdagangan luar negeri. Pendapatan yang didapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. 2. Keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah. Perekonomian 3 sektor masuk ke dalam perekonomian tertutup karena kegiatan ekonominya hanya berkecimpung di negaranya sendiri. Ada juga keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor adalah perekonomian yang masuk ke dalam perekonomian terbuka yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian 4 sektor, kita akan melihat 2 pelaku ekonomi, yaitu pelaku ekonomi dalam negeri dan pelaku ekonomi luar negeri. Mereka saling berhubungan sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang aktif. Persamaan keseimbangan dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa akan diperjualbelikan dari yang sudah diproduksi di dalam negeri, yaitu berupa pendapatan nasional, dan yang diimpor di negara-negara lain. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional ditambah dengan impor. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai keseimbangan pendapatan nasional dari berbagai sektor. Semoga bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.